Baik pemirsa Jember 1 TV, kembali kita hadir di segmen yang ketiga. Setelah 2 segmen tadi kita mendapatkan banyak hal yang cukup inspiratif, yang bisa kita ambil pelajaran untuk kesuksesan kita. Dan tetap kita di Jember 1 TV terkait dengan acara Inspirasi Sukses kerjasama antara Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan sumber daya manusia dengan Jember 1 TV. Dan tetap kita berada di lokasinya Besco Farm, yaitu sebuah peternakan yang berkonsep teaching farm dan edukasi. Nanti beliau akan menceritakan apa itu teaching farm dan edukasi. Dan pemirsa, tadi di akhir segmen kedua saya menyampaikan bahwa kunci sukses sebuah usaha, sebuah bisnis adalah salah satunya adalah kreativitas. Nah, bagaimana kreativitas ini akan membuat kita akan selalu ketemu jalan dengan tantangan apapun yang kita hadapi. Ibarat air mengalir dari hulu sampai hilir, ketika kita hadang dengan cara apapun, air ini akan terus mencari jalan keluarnya. Dan ketika ada celah sekecil apapun, air ini akan mengalir menembus rintangan itu. Nah, ini prinsip kreativitas pemirsa, bahwa dengan kreativitas kita akan bisa menembus halangan, rintangan untuk mencapai sukses yang kita inginkan. Nah, tadi saya sudah sekilas bahas tentang bagaimana Koperasi Galur Murni ini kreatif, dengan salah satunya selain susu yang ada ini dijual sebagai supplier ke pabrikan, ternyata Koperasi Galur Murni juga punya produk Besco tadi. Nah, ini kita akan ulas lagi hal kreatif apa yang dimiliki oleh Koperasi Galur Murni ini. Nah, ini apalagi Pak Imam hal kreatif yang bisa kita sampaikan ke pemirsa Jember 1 TV. Iya, jadi selain kreatif kita juga harus selalu inovatif. Ya, inovatif. Jadi koperasi ini tidak hanya memproduksi susu segar saja, kemudian juga diolah sebagai produk olahan. Tadi saya sebutkan adalah sebagai olahan yogurt dan pasteurisasi. Kita juga membuat teaching farm dan eduwisata. Ini mungkin dan eduwisata. Nah, jadi ada hal baru lagi nih pemirsa. Apa itu Pak Imam? Jadi teaching farm ini adalah tempat untuk belajar. Jadi tempat untuk belajar khususnya sapi perah. Walaupun di situ ada bisa juga untuk sapi potong. Ya, teaching farm. Teaching farm ini mungkin untuk peternak juga, untuk mahasiswa dan kalangan mungkin sekolah-sekolah menengah ke atas seperti itu. Orang-orang bisa memanfaatkan yang belajar terkait dengan budidayanya, termasuk mungkin bisnisnya Pak Imam. Bisnisnya, ya. Jadi agribisnisnya juga nanti kita Nah, apakah ini juga dari sisi Galur Murni juga merupakan potensi bisnis ini Pak Imam dengan adanya teaching farm dan eduwisata ini? Iya, jadi ini sangat menarik. Jadi ini kita kombinasikan, jadi teaching farm dan eduwisata. Kalau eduwisata ini terkait dengan misalkan anak-anak kecil, ya kita kenalkan dengan dunia peternakan sapi perah seperti itu, sehingga tidak asing lagi peternakan sapi perah ini. Ya, jadi kepandian menangkap peluang ini pemirsa. Jadi memang sekarang kurikulum di Indonesia, dunia pendidikan memang lebih mengedepankan juga praktek. Iya. Jadi kalau pendidikan di tingkat taman kanak-kanak maupun apalagi sekolah dasar, ini ternyata tidak hanya teori. Sekarang mulai dikembangkan bahwa anak-anak ini juga harus bersentuhan langsung dengan dunia nyata. Betul. Nah, ini ditangkap ternyata oleh Koperasi Galur Murni dengan mengadakan namanya eduwisata atau wisata edukasi, yaitu anak-anak sekolah dibawa ke sini gitu Pak Imam. Apa saja yang didapatkan di sini Pak Imam? Di sini jadi kalau tiket masuknya free, tiket masuknya free. Nanti ada produk-produk. Jadi anak-anak ini kita kenalkan sekaligus untuk mengkonsumsi produk susu, macam-macam produk susu yang ada di Koperasi Peternak Galur Murni. Jadi nanti biayanya itu biaya pengganti produk sama mungkin ada ya Pak Imam. Tentunya ada strukturnya ya, struktur. Kemudian dijelaskan tentang bagaimana sapi memproduksi susu begitu ya. Jadi secara teori maupun langsung praktek begitu. Jadi luar biasa pemirsa, ini sebuah
kreativitas yang memang perlu juga kita tangkap. Jadi ternyata peluang bisnis itu tidak berhenti. Ada hal-hal yang selalu muncul ya. Misalkan peternakan sapi perah ini yang tadinya orang hanya berpikir menghasilkan susu, ternyata juga dari sisi bisnis bisa digunakan untuk jasa, yaitu jasa pelatihan gitu Pak. Tadi ada teaching farm-nya, dan ada lagi ternyata bisa untuk wisata edukasi. Jadi bagaimana ada jasa untuk membuat anak-anak ini belajar, tapi juga berwisata. Nah, dan itu mungkin cukup sensasional Pak Imam. Bisa merah sapi juga ya itu ya. Kecil, kan? Jadi anak-anak kecil kita ajari kita lihat sapinya dulu, kemudian kita ajari merah. Jadi kita kenalkan bagaimana cara memerah dengan cara yang higienis, yang benar. Dan tentunya itu tidak banyak ya di Indonesia Pak Imam ya, yang model begitu. Kalau di Jember belum kita jumpai, kita jumpai mungkin di di provinsi lain ada. Jadi silakan mungkin bagi pihak, kalau tadi yang mau belajar tentang sapi perah, di sini bisa belajar secara teori dan praktek. Dan bagi mungkin pemirsa yang mungkin mengasuh ya, mungkin taman kanak-kanak atau guru atau guru-guru di sekolah dasar, ya kalau mau belajar tentang sapi perah dan menginginkan anak-anaknya berinteraksi langsung dengan sapi ya secara langsung, dan belajar teorinya dan prakteknya, bisa hadir di Besko Farm ini ya Pak Imam yang dikelola oleh Koperasi Galur Murni. Nah ini kok bisa seperti ini, ada mungkin kerjasama dengan pihak lain Pak Imam? Yang jelas kita nggak bisa sendiri, jadi kita dapat support buah dari sinergi dengan lembaga lain. Jadi salah satunya adalah Bank Indonesia, kantor perwakilan Jember, kemudian Pemkab Jember, kemudian juga Universitas Negeri Jember dan Politeknik Negeri Jember. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mau besar, kita tidak bisa sendiri. Sehebat apapun kita, pemirsa, kalau kita mau besar, kita pasti membutuhkan orang lain atau membutuhkan pihak lain. Dan ini dibuktikan oleh Koperasi Galur Murni ini terus tumbuh berkembang karena bersinergi, bekerjasama dengan semua pihak, mulai dengan peternaknya. Jadi ternyata Koperasi Galur Murni ini menampung banyak anggota, peternak-peternak yang menyetorkan susunya menerima ke sini, susu. Dan koperasi ini yang mengelola dari aspek bisnisnya. Koperasi ini yang membuat produk, menyalurkan susu mentahnya ke pabrikan, membuat produk Besko ini, dan sekarang koperasi ini tumbuh membuat ini jasa teaching farm dan edu wisata. Jasa teaching farm dan edu wisata. Nah, apa tantangannya Pak Imam yang dialami ketika istilahnya mengembangkan bisnis-bisnis ini? Yang jelas ini sebetulnya kita pengennya akan perfect ya, sempurna. Nah ini kendalanya salah satunya adalah itu, jadi ada keterbatasan keterbatasan dana misalkan seperti itu. Namun alhamdulillah yang terakhir sudah ada support dari Bank Indonesia. Dalam hal ini juga dari Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Jember juga ada. Jadi banyak orang mau sukses mesti pertama yang dilontarkan adalah kendalanya modal gitu ya. Dan tentunya memang pemirsa juga merasakan kendala utama adalah modal. Tapi ketika kita tadi selalu bekerja sama, selalu berhubungan, selalu membina silaturahmi dengan semua pihak, ternyata kendala ini bisa diatasi, hilang dengan sendirinya. Dengan ternyata modal ini tidak hanya uang Pak Imam ya, relasi, rekanan, itu ternyata juga modal. Buktinya Koperasi Galur Murni ini yang tadinya kesulitan, tapi begitu punya pihak-pihak lain, bekerja sama pihak lain, akhirnya muncul solusi, yaitu disupport, didampingi oleh Bank Indonesia. Jadi pemirsa, luar biasa, di segmen ketiga ini ada hal yang sangat menarik, bahwa modal itu ternyata tidak hanya uang, tapi modal salah satunya adalah teman. Partner itu juga ternyata modal. Baik pemirsa, ada hal yang cukup menarik tadi, dan tentunya akan kita dapatkan lagi hal yang menarik, yang inspiratif di session berikutnya, tentunya setelah yang lewat satu ini.